Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Yulia Sri Aprian dari S1 Kebidanan Transfer kelas B. Di sini saya akan melakukan KIE tentang gaya kepemimpinan. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya Mbak, terima kasih. Baik, saya akan menutup pintu dan lampiran untuk menjaga privasi pasien. Perkenalkan, saya bidan Aprian yang bertugas pada hari ini dengan Mbak siapa? Mbak Heni. Ada yang bisa saya bantu? Saya baru lulus Mbak, namun saya ingin tahu kayak gaya kepemimpinan itu kayak gimana sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri kepemimpinan ya. Setelah itu ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya kepemimpinan demokratis, yang kedua ada yaitu otoriter, yang ketiga ada partisipatif, selanjutnya ada bebas bertindak. Nah, di sini yang pertama ciri gaya kepemimpinan demokratis yaitu bebas kerja organisasi, menjadi tanggung jawab bersama personalia organisasi gitu, dari setiap personalnya gitu, dari setiap diri sendiri gitu. Setelah itu ada bawahan oleh pemimpin dianggap sebagai komponen pelaksana dan secara integral harus diberi tugas dan tanggung jawab. Jadi bawahan harus diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Setelah itu ada disiplin, tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara bersama. Jadi apapun itu masalahnya didiskusikan bersama, diselesaikan bersama. Setelah itu komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah. Jadi kita berkomunikasi dengan siapapun, mau bawahan atau atasan, itu kita mengkomunikasikan dengan dua arah, bukan hanya satu gitu ya. Jadi bisa kita rundingkan bersama. Setelah itu ada ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Setelah itu pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Jadi ada pemimpin yang sebagai penguasa tunggal untuk kedepannya bagaimana. Setelah itu kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak pemimpin. Jadi pemimpin itu seperti bebas untuk melakukan apapun gitu untuk bawahannya demi kesejahteraan bersama. Setelah itu menjelaskan ciri-ciri gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu merupakan gabungan antara otoritaris dan demokratik. Setelah itu pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakan. Jadi pemimpin jika ada masalah dirembukan bersama, mengusulkan bagaimana sih tindakan kedepannya itu gitu. Setelah itu staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulannya. Jadi dia harus cross check lagi untuk usulannya ini bagaimana, apakah sudah tepat atau belum, dan meminta kritikan dan saran kepada teman-teman yang lain gitu. Setelah itu keputusan akhir oleh kelompok bebas tindak. Nah, di sini ada ciri-ciri kepemimpinan bebas tindak, seperti pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Jadi pemimpin memberi wewenang terhadap bawahannya sendiri gitu. Setelah itu karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa mengarah supervisi dan koordinasi. Jadi dia tidak mengkomunikasikan hal apa yang akan dilakukan ke depannya. Setelah itu ada keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Jadi apapun itu mau usulan ataupun pekerjaan akan diputuskan oleh bawahan itu sendiri. Setelah itu kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Jadi kebijakan apapun dalam suatu perusahaan atau dalam apapun itu, bawahan itu berperan penuh dalam mengambil keputusannya. Setelah itu karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Jadi tidak melulu pemimpin harus cross check gitu kan, sesuai evaluasi pekerjaannya, tapi di sini bawahan atau karyawan yang mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya